Tes, tes, tes. Selamat siang semuanya. Siap. Kalau di Bandung ada kata-kata begini, kumaha barudak? Well, Oh iya. ya. Baik, tapi saya mau kasih salam dulu orang Jawa Barat nih. Biar saya tahu nih, ini dari Bandung atau bukan nih? Sampurasun. Yang di depan nggak ngejawab nih. Dari mana nih curiga nih? Ah, dari tadi atau dari kemarin kan? Dari Jakarta Pak? Oh iya. Jadi kalau di Bandung atau di Jawa Barat, kalau saya panggil Sampurasun dari kata Sampuraning Isun. Artinya saya mau diberi di sini, Oke. dijawabnya Rampes, dipersilahkan. Nah, coba saya ulangi lagi. Sampurasun, Rampes. Terima kasih. Lulus jadi orang Sunda ya. Ya, oke. Dan perkenalkan nama saya 115. Ada yang tahu siapa nama saya? Betul sekali. Nama saya Teh Iis. Kan orang Sunda mah paling singkat namanya. 115 atau 100 meter. Iim. Oh ya. Jadi sangat singkat jauh ya. Dan saya tidak sendirian, ada Kang Ali. Jadi hari ini Bapak Ibu dari Jakarta atau dari mana saja siap-siap kita akan jalan-jalan. Ya kurang lebih 2-3 hari lah cukup ya. Waduh. Atau keren loh. Ibu perbekalannya sudah banyak kalau lihat tuh. Jadi kita akan jalan-jalan. Kebayang kalau 1 minggu. Tiganya kalau pulang langsung pegangin pinggang semua ini ya. Jadi hari ini saya dengan Kang Ali akan mengajak ibu bapak semuanya kurang lebih sekitar 45 menit. Kita jalan-jalan keliling kota Bandung. Bagi yang masih menginap di Bandung, masih sampai beberapa hari lagi, besok Sabtu dan Minggu bisa jalan-jalan Car Free Day di Jalan Braga. Jadi besok Braga tidak boleh ada kendaraan yang lewat ke sana ya. Oke. Nah, Ibu sudah berapa kali naik bandros, Bu? Baru. Ada yang sudah pernah naik bandros? Ada yang sudah pernah makan bandros? Jakarta, oh naik. Kalau di Jakarta ada juga nama bandros, tapi nama makanan. Kalau di Bandung namanya bandros, kalau di Jakarta namanya kue pancong. Pak, sebagai orang Jakarta sejati, kenapa diberi nama kue pancong, Pak? Ayo, Pak. Kenapa Pak? Orang tahu, berarti bukan orang Jakarta. Kenapa diberi nama kue pancong? Karena dibolak-baliknya pakai alat seperti pancong. Kalau di Bandung namanya bandros. Ayo, kenapa diberi nama bandros? Ayo, kan orang Sunda paling pintar bikin makanan singkat-singkat. Cilok, acina di cireng, acinya di Korek. cibai, acina ngabak, ngabai. Cilung, acinya di gulung. Cimo, acinya nggak di umur. Cuangki, cari uang jalan Kaki. Emang bener waktu Kak Cuangki kan dulu dipikul ya, Pak ya. Sekarang aja cuanto cari uang pakai motor. Sekarang dulu mah dipikul ya, Pak ya. Nah, sekarang mah jadi cuanto. Nah, sekarang saya tanya kalau bandros apa sih katanya ya Bu? Bandros di Banjur ngaju ojo. Jadi ketika disiramkan bunyinya ajeos. Maka diberi nama bandros. Jadi Bapak Ibu kalau beli bandros tolong dengarkan baik-baik. Kalau tidak terdengar suara ngajos jangan jadi beli. Karena itu pupis namanya Bu. Nah, kita mulai yuk kerja dari sini. Coba saya mau lihat Bapak Ibu sebelah kanan kita nih. Ada yang tahu nggak tempat apa ini Pak? Nih. Sebelah kanan apa Pak? Tempat parkir dong Pak, betul Pak? Dulu itu tempat parkirnya kuda atau kandang kuda atau istal kuda yang dalam bahasa Sunda namanya Bancai. Makanya kenapa jalan ini beri nama jalan Bancai, artinya ada istal kuda di sana. Tidak jauh dari sini ada bekas penjara Bancai di mana Soekarno dipenjara selama 1 tahun 2 bulan. Ada patung Soekarno dan sebelahnya ada kamar nomor 5. Di sini betul, penjaranya dulu besar dari sini ke sini ya. Cuman yang masih disisakan adalah kamarnya beliau nomor 5, adanya di blok F. Kamarnya hanya 1,5 meter, tidak ada ventilasinya untuk buang air besar saja. Pada saat itu Soekarno mempergunakan kaleng bekas kue. Cuman saya lupa nanya itu Pak, apa kaleng bekas pengbuan atau regal itu? Tidak tadi dan kebayang. Nah, jadi kebayang ini sebetulnya penjara pertama kali ada di kota Bandung. Dan pada saat itu Soekarno dari Jogja dibawa ke sini, disatukan dia dengan penjahat kelas bawah. Kenapa sampai dengan kelas bawah? Karena pada saat itu Soekarno untuk membuat mental beliau menjadi dan ketika Soekarno dipenjara di sini, Ibu Inggit, istri kedua beliau, selalu datang membawakan pesan tersendiri. Kalau Ibu Inggit membawa hasil sudah matang, karena sudah tahu, oh kondisi di luar aman. Tapi kalau Ibu Inggit membawa telur rebus biasa, maka dia akan merabanya. Kalau ada titik tusukan 1, berarti kondisi di luar sudah
aman. Kalau dua, berarti ada teman-temannya Soekarno yang ditangkap atau digerebek. Ya, nah jadi Ibu Inggit itu memberikan itu. Kalau dia memberikan tanda-tanda, biasanya dia juga memberikan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu nanti ada ayat berapa, itu berupa pesan. Jadi Ibu Inggit ini wanita hebat, makanya di Bandung disebut sebagai ibu bangsa. Ya, siapapun bisa menjadi ibu negara, tapi belum tentu jadi ibu bangsa. Sayang ya Bu, setelah 20 tahun menikah, akhirnya Ibu Inggit berpisah dengan Soekarno karena Ibu Inggit memutuskan tidak ingin dimadu, dan Soekarno pada saat itu menikah lagi dengan Ibu Fatmawati. Ya, bayangkan 20 tahun. Bagaimana cara hidupnya Ibu Inggit dengan Pak Karno? Jadi Ibu Inggit ini menghidupi dirinya dengan Insinyur Soekarno itu dengan menjual bedak sari pohaci. Dia juga jualan apa manik-manik dan jualan jamu. Dan biasanya Ibu Inggit ini jualan itu
Jadi di sini nih. Jadi kalau shoppingnya preman pensiun di sini. Nah, di sini nih. Ini biasanya si Said memberikan instruksi bagaimana cara mencopet. Nah, di sini nih ya. Nah, jadi ini adalah Sungai Cikapundung. Itu artinya air, Kapundung itu buah menteng. Jadi sepanjang Sungai Cikapundung banyak tumbuh buah Kapundung atau buah menteng ya. Nah, ini kita teruskan lagi di depan ketika Soekarno tadi di penjara di Bangkai, dia kemudian dibawa ke sini. Namanya Gedung Indonesia Menggugat sebelah kiri nih. Nah, ini gedung pengadilan waktu zaman Belanda. Nah, ini Gedung Indonesia Menggugat. Jadi Soekarno di sini, kemudian dia diadili dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Soekarno membela dirinya dengan menyebut, saya adalah tahanan politik dan saya menggugat dengan menyebut Indonesia Menggugat. Dan alhamdulillah, jadi 4 tahun akhirnya menjadi 2 tahun dan Soekarno akhirnya dipindahkan tidak lagi ke Bangkai tapi ke Sukamiskin. Di Sukamiskin pun orang Belanda masih ketakutan tuh. Dia ditempatkan di lantai atas, disatukan dengan penjahat kelas kakap. Saking takutnya tuh Belanda sama Soekarno. Karena Soekarno tidak bisa berperang, dia mah hanya seorang motivator yang membangkitkan semangatnya kebangsaan kita. Ya, jadi dia tidak ikut berperang membawa senjata tidak ya. Jadi dia menyemangati kita nih. Sebelah kanan ini adalah namanya balai kotanya Kota Bandung. Mohon maaf wali kota kami tidak bisa menemui Bapak Ibu karena sedang pesantren dulu. Nah, jadi yang jadi wali kotanya saya saja dulu. Nah, ini balai kotanya Kota Bandung. Waktu zaman Belanda, kalau orang Belanda bilang yang namanya pusat ini. Bagi kita tuh pusat kota itu adalah alun-alun. Kalau orang Belanda bilangnya ini pusat kotanya ya. Dan waktu zaman Belanda ini adalah rumah dinas dari atau tempat gudang kopi, makanya orang Bandung menyebutnya gedung kopak karena tempat pengepakan kopi. Dan ini menarik, ada masjid namanya Al-Uhuah. Ini dulu bekas gereja namanya Gereja Simyan, kemudian dihibahkan kepada Muslim dan sekarang menjadi masjid, makanya masjidnya namanya Al-Uhuah atau Masjid Persaudaraan. Nah, ini menarik tuh masjidnya ya. Dan ini waktu zaman Kang Emil Bu jadi wali kota, kami itu senang banget karena kita bisa jalan-jalan di sini, masuk di sini. Anak-anak bisa berenang di sini. Ya, tapi satu hal yang tidak boleh kata Kang Emil, ibu-ibu dilarang ikut berenang. Karena kalau ibu-ibu berenang, airnya langsung habis dan terjadi kecetan parah katanya juga. Jadi tidak boleh berenang kata Kang Emil ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terpilih lagi wali kota baru diperbolehkan wali kota untuk umum ya. Sekarang alhamdulillah tuh kalau Bapak Ibu hari Sabtu Minggu ada waktu bisa gratis berkunjung ke Balai Pakuan. Jadi bisa masuk ke Balai Pakuan. Ya, jadi gratis tidak dipungut biaya. Di sana nanti akan dipandu oleh seseorang untuk menjelaskan ada apa aja di dalam sana ya. Kemudian Sabtu Minggu juga tadi sudah saya bilang di sekitaran Braga dibuka tidak untuk kendaraan umum. Sebelah kiri, nah ini rumahnya tempat dinasnya Pangdam Siliwangi. Dan ini dulu adalah salah satu bangunan yang dipakai untuk para jenderal-jenderal penil. Mereka tinggalnya di sini. Makanya disebutnya Palais Komando, istananya para komandan. Dan kalau kita lewat ke sini, kalau kita ke Semarang ketemu dengan Lawang Sewu, Bandung punya Gedung Sabau. Oh, nah apa dimana Gedung Sabau? Orang Sunda kalau manggil 1 hektar manggilnya 1 bau, makanya dipanggilnya Gedung Sabau ya. Nah kemudian kalau ke sini hati-hati. Dulu tahun 80 saya paling takut kalau lewat ke sini Pak. Kenapa? Karena di sini banyak di atas jam 10 itu banyak yang siangnya namanya dewa, malamnya jadi dewi nongkrong ke sini Pak. Barangkali ada yang pernah nongkrong di sini. Nah, tapi kalau sekarang lebih terkenalnya cerita horornya. Ada patung, nah patung ini yang suka nonton Jurnalisa, ya. Katanya kalau malam hari patung ini kepalanya pindah ke belakang. Kadang-kadang patungnya turun ke bawah, mungkin lelah berdiri. Ya. Apalagi kalau Akang Teteh atau Ibu Bapak lewat ke sini sambil buang gas, dijamin itu patung buang muka sambil pegang hidung. Nah, jadi kalau menurut Jurnalisa, ini ada ceritanya tuh. Sebetulnya patung ini adalah patung yang menyebarkan agama Katolik di Aceh. Jadi sebenarnya beliau itu orang baik. Saya juga tidak paham kenapa sampai ada cerita seperti itu ya. Jadi kalau biasanya malam Jumat itu ada cerita di Bandung. Nah biasanya berkunjung ke tempat-tempat yang sedikit. Nah ini sampai ke sini,
Ini ada kawasan Saparua. Jadi kawasan ini dulu tempat biasanya orang-orang kita kalau ngadain pasar malam tuh di sini. Jadi pasar malamnya di sini. Dan di sinilah diciptakan lagu Anon Hide, Pipi Koneng, Irung Mancung, Iis Bandung. Oh bukan Iis Bandung ternyata ya. Nah jadi diciptakannya di situ tuh ya. Jadi tercipta ketika Bapak Marjuki melihat seorang perempuan cantik bernama Elis, dibuatlah lagu itu ya. Nah kemudian kalau kita di depan, ini tahun 2000, kalau kita ke sini, macet total. Kenapa? Karena ini kawasan factory outlet. Sekarang sejak pandemi mulai sepi, mulai menurun. Mudah-mudahan nanti akan bangkit kembali. Dan sekarang namanya sudah diganti menjadi Jalan LRRE Marta Dinata, Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Kalau dulu namanya Jalan Rio. Kemudian orang Padang mah keke, manggilnya Jalan Rio. Mereka mana Pak? Nah, Jalan Rio. Padahal namanya sudah diganti, gak apa-apa ya. Ini namanya tetap saja manggilnya Jalan Rio di sini nih. Jadi ini kebayang ya, kawasan yang boleh dikatakan kawasan paling ramai waktu tahun 2000. Karena ini kawasan ke Bandung, ingin ngopi cantik di tempatnya Bapak Dudung Abdurrahman nih. Punya Pak Dudung, mantan Kasat, sebelah kanan nih. Ya, di Bandung ini ada dua sebetulnya, yang punya polisi dan punya tentara ini ya. Silahkan, boleh nyobain. Enak-enak kopinya di situ. Nah, sekarang kita lewat sini. Ada cerita orang apakah di sekitar sini? Yaitu ada cerita di mana ada ambulan yang bisa jalan sendiri di Pamureksa. Ternyata sekarang ambulan sudah lepasin Pak. Jadi sudah tidak mau lagi jalan Pak. Nah, ini nih namanya Jalan Pamureksa ke kiri di sini. Nah ini ya, ini sekarang ada namanya Kedai Merdeka. Jadi kalau Bapak nongkrong di Kedai Merdeka sambil memandang ambulan yang lurus ke jalan-jalan sendiri. Jadi sambil berpandang-pandangan, barangkali itu ambulannya nanti kicil Pak ya. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang di Bandung sudah ada yang namanya Jalan Hayamuruk dan nama Jalan Majapahit. Dulu tidak boleh. Malah ada yang bilang, orang Sunda tidak boleh loh nikah sama orang Jawa, itu mah hoax, salah. Ternyata tahun 2017 sudah dibuat kesepakatan itu adalah sesuatu yang salah. Makanya di Bandung ada nama Jalan Hayamuruk dan di sebelah sana ada nama Jalan Majapahit. Tapi nama Gajah Mada sampai kapanpun tidak pernah boleh ada Sunda karena berhubungan dengan perang Kubat. Ya kenapa Gajah Mada? Ya karena Gajah Mada pelaku utama dari perang Kubatnya ya. Jadi kalau Majapahit itu nama kerajaannya. Kemudian Hayamuruk nama rajanya, sedangkan Gajah Mada adalah patihnya yang memang pelaku daripada perang Kubatnya. Jadi sekarang kalau ada yang bilang, di Bandung nggak ada ya nama Jalan Hayamuruk, salah, sekarang boleh. Nah ini namanya tuh Jalan Hayamuruk. Seperti aja kalau kita ke Jogja, sudah ada nama Jalan Siliwangi, nama Jalan Pajajaran. Kalau kita ke Surabaya, ada nama Jalan Sunda. Artinya pertikaian itu tidak lagi seperti itu. Sudah dibuat kesepakatan tuh. Itu hanya taktik Belanda saja. Nah, sekarang kita akan lewat ke Gedung Sate. Saya juga bingung nih. Kenapa orang Bandung panggilnya Gedung Sate ya Pak? Tapi saya bersyukur juga sih Pak. Coba kalau pada saat itu yang viral duluan Cilok. Maka dipanggil Gedung Cilok. Tidak indah. Ambil melantik Bupati Surabaya di Gedung Bupati Sukabumi di Gedung Cilok. Tidak indah ya. Untung saja yang viral duluan adalah Sate. Dulu namanya bukan Gedung Sate, ini namanya Gedung Hebe, Government Bedai orang Sunda, suruh ngomong bahasa Belanda, ahese, kata susah. Maka dipanggilnya namanya Gedung Sate. Ayo ada berapa satenya di atasnya tuh? Ada 6. 6 itu menandakan ketika membangun gedung ini menghabiskan dana 6 juta golden atau sekitar 672 miliar. Pada saat itu tahu dari mana? Emang sudah ada kurs pada saat itu? Memang betul belum ada kursnya. Tapi mereka mempergunakan kursnya itu dengan harga 1 kilo gula putih. Nah, jadi harga 1 kilo gula itu dijadikan patokan untuk kurs golden atau uang Belanda ya. Nah, kalau ke sini jangan lupa mampir ke sini. Kalau pagi-pagi ini ada namanya gulai kambingnya. Waduh, enak banget Pak. Harganya 45.000 Pak. Enak banget. Pokoknya kalau udah di sana lupa tetangga lewat Pak. Nah, ya tapi jangan lupa istri atau suaminya ya. Nah, kemudian ini kita lewat sini.
Ini adalah kawasan kuliner, sekarang Teis mencerita kuliner. Jadi kalau Bapak Ibu mau kuliner tinggal datang ke depan Masjid Istiqomah. Banyak sekali, ada lotek, ada es kelapa campur, dan tapi jangan lupakan tempat saya dan Kang Ali main film sebelah kiri ini. Ini SMA 20. Kebetulan saya pada waktu itu yang memerankan menjadi Mileanya. Nah, dan ini Dilannya Kak. Saya tahu Bapak Ibu kecewa karena melihat Milea tahun 2024 beginilah penampakannya ya. Nah ini tempat syutingnya film Dilan. Jadi sekarang jadi SMA 20. Tapi sebenarnya dulu itu adalah sekolah SPG. Ada waktu zaman Belanda memang sekolah itu kejuruan ya. Kenapa? Karena setelah lulus sekolah biasanya bisa langsung bekerja. Tuh lihat kuliner semua kan di sini tuh ada cuanki sambal hijau, tuh ya ada sambal merah. Pokoknya di sini ini adalah kawasan kulinernya PKL-nya di sini di Bandung tuh. Tapi kalau boleh saya sarankan kalau ke sini jangan makan di Ampera deh, makannya di sana tuh. Namanya nasi timbel sawargi itu paling pojok. Itu pepes ikan pasnya enak banget. Sampai-sampai kalau saya makan di sana kucing saja sebel lihat saya Pak. Kenapa? Karena habis durinya sama saya Pak. Jadi boleh tuh. Itu ikan masnya enak banget. Nah, Bu, tadi naik panas bayar berapa Bu? 20.000 ya? Dengan 20.000 bisa ke keliling Indonesia? Bisa. Kita lewat Riau dulu ya Bu. Dari Riau kemana? Lombok, Aceh, mana lagi? Sumatera, dan terakhir siap paspor kita karena kita akan melewati 2 benua dari Asia sampai Afrika tuh. Bayangkan gimana bayar 20.000 bisa melewati 2 benua dan Afrika ya. Nah, di depan ini kita nyebrang dulu dari Riau ke Lombok. Nah, tenang. Kalau di sini tidak perlu paspor. Nanti baru dari Asia sampai Afrika perlu paspor kita ya. Nah, ini salah satu jalan. Kalau ke sana belanja factory pokoknya ke sini. Nah, di sini kalau pagi-pagi Bapak Ibu ingin berkuliner tapi tidak terlalu mahal dan enak, ada sinar pagi di sini ini sampai jam 10 siang. Ya, sampai jam 10 pagi saja. Ini makanannya sampai antri keluar-luar Bu. Makanannya itu semuanya dari Kalimantan. Jadi kopi Kalimantan, teh Kalimantan, nasinya semua dari Kalimantan. Coba, tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang makan di sini. Nih, ada tenda warna biru di depan, yang ada pohon besar, itu terkenal Swimi, yaitu mie Swimi. Terkenalnya kenapa? Karena yang jualannya ganteng kayak Ariel Noah. Wah, kita lihat tuh, Ariel KW-nya ada nggak? Ada tuh. Nah itu tuh yang sedang berdiri pakai kaos hitam. Oh, kan ganteng ya Bu ya? Oh, dari samping saja sudah ganteng, apalagi dari depan Bu. Oh, jadi kalau makan di sana, jangan lupa pesannya baksonya pakai kikil balado atau ceker balado. Ketika kepedesan tenang saja wajah Kang Panji hilang nanti pedasnya. Jadi silakan nanti kalau tidak ketemu dengan Ariel yang asli minimal yang KW-nya lah di sana ya ada tuh. Dan ini sebelah kirinya ada lokmi. Nah lokmi di sini tuh, waduh antri loh di sini nih. Nah enak banget nih. Bagaimana kalau kita berhenti dulu Pak? Lokminya nih. Lokmi itu bakso tapi kuahnya tidak bening, jadi sedikit kental karena dikasih tepung kanji dan biasanya dimakannya itu dikasih kerupuk kulit, ada ayamnya, ada baksonya, dikasih jeruk, aduh enak banget. Jadi cerita makan dulu apa Ibu ya? Boleh banget. Nanti boleh nyoba ke sini. Teis cerita begini, ini ya apa namanya dapat gratisan enggak? Saya harus cerita. Kenapa? Karena memang daerah ini adalah kawasan hanya untuk kuliner perbasuan di sini. Dan paling pojok sana ada bakso kampung. Jadi benar-benar bakso kampung. Oh, pojok banget dari sini tuh. Itu bisa dicoba juga. Kita tinggalkan kulinernya, stop dulu. Kita kembali sekarang ke yang namanya kawasan Urban Legend. Cerita-cerita yang sedikit berbau horor di Kota Bandung. Pernah dengar nggak rumah kentang? Pernah ya? Nah, kenapa katanya ceritanya rumah kentang deh? Katanya ada bayi yang masuk ke kuali terebus sama kentang. Kebayang kualinya segede apa? Sampai bayi itu bisa masuk ya? Segede mobil bisa jadi ya. Nah ini tuh rumah kentangnya sebelah kanan. Serem nggak? Serem banget, tapi seremnya di dompet sekarang ya. Ini salah satu dan memang saya pribadi pernah mengalami. Saya berdiri di depan rumah kentang. Tiba-tiba setengah 9 malam saya mau naik angkutan kota, tercium bau kentang. Saya bilang, waduh hantu kentang keluar nih. Pas saya lagi deg-degan, ada yang nepuk pundak saya noleh ke belakang. Tukang siomay mohon lewat. Jadi hoax ya. Kenapa tuh orang Bandung manggilnya rumah kentang? Karena dulu di sini ada tanaman
dan tanamannya itu memang kalau malam hari mengeluarkan aroma seperti kentang. Semakin viral karena sempat dijadikan shoppingnya rumah kentang yang kedua. Nah, kalau orang Bandung nyebutnya rumah kentang. Sekarang saya jamin kalau lewat ke sini akan mencium goreng kentang. Nah, karena hantunya sudah jadi perkedel sekarang. Ya. Nah, jadi ini ya tuh. Jadi boleh nanti dicoba nih, enak banget makanannya. Cuman memang sedikit mehong, nah, tapi harus dicoba. Nah, ya. Nah, jadi ibu bapak kalau lewat ke sini sambil menikmati. Nah, tadi kita kan lewat belakangnya nih. Ini lewat depannya. Jadi ini adalah kawasan Saparua ini untuk kegiatan pasar malam orang-orang kita. Sedangkan orang Belanda di mana ini? Namanya gedung Jaarbeurs. Jaar itu artinya tahun, beurs itu artinya pasar malam. Jadi kalau orang Belanda ngadain pasar malam di sini, bayar pakai tiket. Dan mereka mempromosikan rotinya, kejunya, susunya segala macam di sini harus bayar. Jadi kalau kita tidak boleh masuk, ayo untuk mereka saja. Nah ini yang disebut dengan apa namanya Taman Maluku. Jadi Taman Maluku ini kalau dilihat dari sini tuh kelihatan banget ya. Dan boleh dikatakan Taman Maluku ini mengingatkan kita dengan Kepulauan Maluku. Di sana memang terkenal sebagai rempah-rempahnya. Nah, sekarang Kais mau cerita juga nih, pasti udah pada nongol kan belum nongol. SMA 5, SMA 3. SMA 5 terkenal dengan cerita hantu MC. SMA 3 terkenal dengan bangku kosong. Pernah nonton nggak film ini dua-duanya? Yakin nih. Siapakah MC ini? Jadi MC ini dia bersekolah di SMA 5. SMA 5 ini dan 3 dulu adalah sekolah untuk orang-orang Belanda, di mana katanya ada jendela yang sampai selalu dibiarkan terbuka. Kita lihat dulu jendela. Nih. Lagi sini. Jadi memang Nancy ini dia terlahir dari bapaknya orang Belanda, ibu kita. Karena wajahnya cantik itu, dia sering banget dibully karena dia berbeda dengan orang Belanda yang asli. Nah, dia didorong dari lantai atas dan tempat dia jatuh. Menurut Mang Ocha, penjaga sekolah di sini, kalau mau ketemu Nancy, silakan muter SMA 5, 3 putaran. Saya jamin pusing. Dalam kepusingan nanti melihat Nancy. Jadi di sanalah dia didorong. Dan sampai sekarang memang jendelanya tidak pernah ditutup karena kalau setiap ditutup pasti ngebuka lagi. Setiap ditutup ngebuka lagi. Sekarang ternyata setelah dicuri lagi, memang cancernya yang rusak bapak. Versi saya, tapi kalau versinya siapa namanya jurnalisa yang suka cerita tentang urban legend, memang begitu ceritanya. Kalau sama 3, Internal closing. dengan cerita apa? Bangku kosong. Karena di kelas 12A ada bangku yang sengaja selalu di kosong. Kalau kalian duduk di sana pasti teriak-teriak seperti orang sedang kesurupan. Dan memang betul sampai sekarang tuh kalau nggak percaya silakan datang ke sama 3. Bapak Ibu bisa melihat setiap kelas pasti ada bangku yang sengaja dikosongkan. Kenapa? Karena itu tempat duduk khusus untuk Bapak dan Ibu. Guru duduk di sana, betul nggak Bu? Jangan serius Bu. Yang pasti hanya kelas 12A saja, tidak setiap kelas ya. Jadi SMA 3 dan 5 tahun 1916 sekolah hanya untuk orang Belanda. Kemudian tahun 50 baru diberikan kepada kita. Itu pun sekolah hanya untuk para menak Bandung. Jadi tidak semua orang bisa sekolah di sana, hanya untuk sekolah para bangsawan saja. Kemudian sekarang sudah berubah, selama donasinya dekat dengan rumah, boleh sekolah di sana. Betul sekali ya. Yang pasti SMA 5 dan 3 salah satu sekolah favorit, juga mengandung historis ya, karena memang sampai sekarang pun belnya masih memakai bel yang di apa? Yang diketuk itu, neng kayak gitu ya. Dan kadang-kadang katanya menurut orang, kalau saya belum pernah ngalamin, kalau malam hari suka terdengar suara dentingan piano. Nah, jadi bagi yang ingin uji nyali, mah nggak silahkan ya. Nah, dan ini SMP-nya, SMP 2, ini lebih tua lagi, 1913. Kalau yang tadi 1916, ini SMP 2, SMP 5. Ini sekolah untuk para orang-orang Eropa. Dan ini di Bandung terkenalnya
sekolah borju. Kenapa? Karena kebanyakan artis atau para pejabat anaknya sekolah di sini. Yang ceritanya Ainun dan Habibie ini SMP 5 ya. Jadi Ibu Ainunnya di 2, Habibie-nya di sini. Jadi mereka waktu itu belum pacaran. Ya, jadi ini SMP dan kalau dilihat ini bangunan heritage tidak boleh dipugar. Ya, kenapa? Karena 1913 ini malah lebih tua daripada SMA 5 dan 3. Ya, lihat aja bangunannya pun masih tetap seperti ini. Yang namanya bangunan lama masih banyak cerita. Karena apa? Dari mulai zaman Belanda, zaman Jepang, kemudian zaman kemerdekaan dan sekarang otomatis beberapa masa dan pasti akan ada cerita-cerita terutama waktu zaman Jepang. Karena zaman Jepang banyak sekali bangunan-bangunan heritage yang dijadikan tempat untuk tentara-tentara mereka. Ya, nah ini sebelah kanannya ini adalah seperti untuk orang-orang yang tidak punya orang tua, apa namanya? Panti asuhan. Nah ini rumahnya di sini ya. Nah kemudian kita akan lewat. Ada yang tahu di depan jalan apa ini Bu? Ayo, ayo. Ada yang tahu nggak jalan apa? Jalan kereta api dong Bu, betul nggak? Coba. Jadi kebayang ya waktu zaman Belanda, Bandung kan dibagi 2, utara, selatan. Dibatasinya sama apa? Sama kereta api yang tadi. Jadi dari kereta api ke sana itu adalah kawasan utara, kawasan orang Belanda, rumahnya, sekolahnya, dan gedung pemerintahnya. Sedangkan ke sini ini adalah kawasan selatan. Pada tahun 46 ketika kejadian Bandung Lautan Api, maka yang banyak ibu dihanguskan di daerah selatan. Ateis, tapi saya lihat di daerah selatan banyak juga bangunan lama, betul. Tapi biasanya bangunan yang dipakai di sini hanya untuk kalau tidak bioskop, biasanya tempat hiburan malam atau tempat berniaga. Jadi tidak ada rumah orang Belanda yang tinggalnya di sini, pasti daerah utara sana. Nah, kemudian orang Jakarta pasti tahu di depan masjid apa tuh? Karena hanya ada 2, Jakarta 1, di Bandung 1. Namanya Masjid Lao-Tzu. Lao-Tzu ini dalam bahasa Hokkien artinya adalah yang dituakan atau guru. Jadi bagi saudara kita yang orang-orang Tionghoa sedang belajar agama Islam, biasanya mereka belajarnya di sini. Nah, di sini ya. Mohon maaf Ibu Bapak, jangan sekali-kali di sini melakukan tantangan meniup fluid. Karena ketika Bapak meniup fluid, maka Kang Ajat Sudajat langsung nendang bolanya. Waduh. Nah itu mah gue kan teis itu ya. Itu mah jangan dimasukin ke ini jangan ya. Nah, karena memang sampai sekarang memang di sini tidak ada pos polisi. Kenapa? Karena kalau ada pos polisi nanti rusak rumah Pak Kapolda tuh. Ketendang sama ini. Orang Jakarta kalau mau makan es krim enak di mana? Ragusa. Betul. Kalau di Bandung PT Rasa. Nih. Ini PT Rasanya ini. Nah ini es krimnya enak banget. Kalau kita ke Jogja ada Tempo Gelato. Kalau kita pergi ke Surabaya ada Jang Gandhi. Kalau kita ke Malang ada Toko Kun. Itu es krim yang boleh dikatakan legendarisnya. Kalau di Bandung PT Rasa enak Kak? Enak. Mahal? Mehong. Pasti ya. Kenapa dibilang mehong? Karena memang dia menjualnya adalah legendaris dan kualitasnya. Untuk kon yang kecil saja harganya 39.000. Yang cup saja udah 60.000. Tapi rasanya enak banget ya. Tapi wajib dicoba nih. Mumpung kebetulan lagi ada di Bandung, harus kudu wajib nyoba. Nah, baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Sudah dikencangkan sapu pengamannya semua. Aman. Kita akan melewati 2 benua, Asia dan Afrika yang belakang. Paspornya masih berlaku. Aman. Ada takutnya nanti saya turunkan di Afrika. Nah, ya, jadi tidak di Asia tapi di Afrika nanti ya. Waduh. Sebetulnya jalan Asia Afrika itu dulu namanya apa sih Teis? Dulu namanya Road to Postway, jalur raya pos yang dibuat oleh Herman William Daniels dari Anyer sampai Manarukan. Anyer lewat ke Jakarta, Bogor, Cianjur, Cimahi, Bandungnya lewat sini, kemudian Sumedang, tapi di Sumedang dia di Laut Belanda. Jadi sebelum zaman Belanda itu segede gini, ya. Dan sekarang namanya juga sedikit sudah berubah. Dan Asia lebih terkenalnya ini adalah Jalan Pocong. Kenapa? Karena banyak pocong berkeliaran di sini. Nah, pocong di Jalan Asia Afrika mereka tidak takut sama Pak Ustadz, takutnya sama air hujan. Jadi kalau hujan langsung lari semuanya tuh. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nanti berhenti di sini. Boleh nggak difoto-foto? Boleh. Karena semua hantu di sini sudah divaksin dan sudah diruqyah.
Waduh. Aman kalau di foto ya. Waduh. Mana hantunya? Nah, ini sudah pada keluar Pak. Oh. Nah ini hantu-hantunya udah pada keluar tuh. Ya. Oh masih dandan, yang baju merah masih belum selesai. Ya, oh. Jadi Bapak Ibu jangan datang, kalau datang hari Senin pasti kecewa karena hari Senin adalah hari PKL, pocong kuntilanak libur. Waduh. Jadi kalau hari Senin mereka tidak boleh keluar. Nah, jadi tantangan bagi mereka hari Senin harus diam di rumah. Nah, ya. Jadi hari Senin di Bandung adalah hari bebas PKL. Jadi bukan cuma pocong yang tidak boleh keluar, yang jualan pun tidak boleh. Ya. Nah, sekarang kita ke sini. Alun-alun Bandung sudah sampai lagi. Yang namanya kota di Pulau Jawa pasti punya alun-alun. Di alun-alun itu selalu ada 4 hal penting. Ada pendopo, ada masjid, ada lapangan luas, dan ada pasar. Tapi satu hal ditambahin yaitu adanya pohon beringin. Tapi di Bandung kok tidak ada pohon beringinnya? Ada dulu tahun 42 dipotong oleh waktu zaman Jepang. Ada sebetulnya ada pohon beringin. Makanya ada yang bilang Bandung mah sudah tidak lagi bisa dikatakan alun-alun ini karena alun-alun itu pasti ada pohon beringinnya dan tidak ada basement. Kalau ini kan sudah ada basementnya. Yang namanya filosofinya kerajaan Mataram, alun-alun itu adalah lapangan luas. Nah ini tidak ada basementnya di bawah, tapi tetap aja kita manggilnya alun-alun ya. Jadi alun-alun ini pusatnya apa? Kota itu adalah alun-alun. Kalau bagi orang Belanda bukan alun-alun, yaitu balai kota yang tadi ya. Nah kemudian ketika ini sudah ada alun-alun, maka ada pasar yang tadi saya bilang ada pasar baru. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada keinginan kalau nginepnya di daerah sini, terus di mana sih tempat nongkrong cantik sambil nikmati kue? Ada nih. Dari sini belok ke kanan, ada nanti namanya Kedai Purnama. Enak banget tuh. Roti selai Srikayanya enak banget. Nah sini nih. Namanya Kedai. Atau mau nyobain loteknya, lotek Kang Kakeni. Enak banget. Silakan boleh. Itu biasanya Kang Eme kalau pagi-pagi sarapan sama Ibu Cinta di situ. Lalu sarapan pagi di sana ya. Nah, sebentar lagi kita sudah mau masuk ke Jalan Otista, Otto Iskandar Dinata. Bapak Otista ini sayang sampai sekarang mayatnya tidak diketahui di mana. Dan beliau ini di Bandung disebut pahlawan dengan julukan Jalak Harupat. Kenapa? Karena beliau berjuang tidak seperti pejuang yang lain dengan senjata. Dia berjuang seperti Soekarno dengan orasinya, motivatornya. Jadi dia mengangati nasionalisme kita. Makanya di Bandung Bapak Otista mendapat julukan Jalak Harupat, seperti burung jalak. Jadi bunyinya tuh orasinya keren banget, dan harupat itu tajam. Yang suka ada di pohon bambu yang hitam tuh tajam. Itulah seorang Otto Iskandar Dinata. Jadi dia orang yang hebat kalau sedang berorasi, dan boleh dikatakan dia orang yang berani pada saat itu. Nah ini artistanya. Jadi kalau ditanya Teis yang namanya Kota Bandung itu dulu sampai mana sih? Sampai sini. Jadi cuma sampai sini, kesananya sampai ke Simpang 5 ke sini, dan kesananya sudah hutan. Jadi Kota Bandung ini negeri, namanya dulu bukan Kota Bandung, Negeri Bandoeng. Nah di sini. Jadi cuma sampai situ aja ya. Nah ini sebelah kanan kita sudah masuk ke kawasan Chinatown. Setiap kota pasti punya Chinatown-nya. Punya yang namanya dalam kaum, yaitu tempat orang-orang yang bekerja di masjid, bagian azan atau bagian ngaji. Biasanya keluarganya tinggal di belakang masjid. Kalau di Jogja namanya kawasan Kauman. Nah, kalau di Bandung ini, nah ini nih. Ya, jadi mereka tinggalnya di kawasan sini. Dan ini kawasan Tionghoa atau kawasan pecinan. Ada yang enak nggak makanan di sini? Ada, namanya soto Bandung, Pak. Soto Bandung Ojolali di sini. Nah, kembang banget. Tinggal lurus nanti ada tuh terkenal soto Bandungnya enak banget, ya. Nah, kemudian ini sini pasti Bapak Ibu bisa lihat juga, memang di sini lebih ke pusat perbelanjaan untuk jahit menjahit. Nah, jadi kalau mau jahit baju di sini nih. Pokoknya semua serba belinya grosir, tapi ada juga ternyata semur jengkol di sini, butuh angkringan. Ada juga, cuman tutup ya angkringannya.
Bagi yang menginap di daerah kawasan sini, boleh nanti di depan ada namanya toko roti Sidodadi. Itu terkenal sekali, rotinya tidak seperti Jeko. Apa namanya, kalau Sidodadi itu berat, karena membuat kenyang, satu pun langsung kenyang. Jadi memang dia tidak memakai alat pengawet, jadi tapi enak rasanya. Sampai sekarang masih tetap bertahan tuh. Dan kalau beli di sana memang antri karena banyak yang sengaja mencari atau kulineran roti Sidodadi. Nah ini di depan ada lagi tulisan Perboden belok ke kanan. Karena sebetulnya di sebelah kanan ini adalah pemakaman khusus untuk para Bupati Bandung, atau kalau saya menyebutnya para bangsawan Bandung. Nah, itu ada tulisannya tuh. Jadi tidak untuk umum ini pemakamannya, hanya untuk para bangsawan Bandung saja. Nah, sebelah kanan nih, tuh kelihatan tulisannya ya. Jadi ini mah tidak untuk umum. Nah, ini masuk ke Jalan Kepatihan. Jadi Jalan Kepatihan ini dulu ada pasar besar, namanya Pasar Ciburiang. Tapi pasar ini dibakar, tadi saya sudah ceritakan oleh seseorang bernama Munaga. Dan akhirnya kita tidak punya pasar, akhirnya dibuatlah pasar baru. Dulu kan nulisnya pakai U dan E, pasar baru. Jadi pasar yang pertama kali sebetulnya di sini. Ya, sayang pasarnya dibakar. Nah, Bapak Ibu juga bisa jalan-jalan di sini sambil menikmati kuliner banyak di sini. Kalau Teis boleh menyarankan, di sini ada mie kocok enak, namanya mie kocok Pasamsu sebelah kiri nih. Nah, ini masuk ke dalam gang sini. Mie kocok Pasamsu masuk ke dalam sini. Oh, enak banget tuh. Murah meriah tapi enak. Baik, ternyata Pak tadi sudah kita lewati dengan cepat, Pak. Terima kasih banyak, boleh saya berpantun? Boleh, silakan. Jalan-jalan ke pasar baru. Yap. Jangan lupa beli kaos. Bapak Ibu terima kasih sudah jalan-jalan pakai bandros. Satu lagi, minum kopi, kopinya baik. Saya Mila mohon pamit ya Bu. Ibu tidak setuju ya saya jadi Mila. Baik, terima kasih banyak. Satu saja pesan saya. Mohon kalau turun kaki dulu, jangan kepala dulu. Karena kalau kepala dulu nanti berbahaya. Sampai ketemu lagi, selamat berlibur, weekend panjang. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.